Nah, pameran ini memang karena saya juga istilahnya sudah dibayar oleh negara sebagai pegawai negeri dan sebagai pejabat sementara Bupati Manggarai Barat, saya melukis yang merupakan hobi saya. Kemudian itu lukisan saya itu nanti akan saya sumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di Manggarai Barat nanti. Halo semua, kembali lagi bersama saya Gikarno di Baju Talk Podcast, dan kali ini saya akan ngobrol dengan Pak Undi. Beliau adalah PJS Bupati Manggarai Barat. Ya, welcome Pak Undi. Oke. Terima kasih sudah hadir di Baju Talk Podcast. Adit, terima kasih. Boleh dulu menyapa teman-teman pemuda-pemudi penonton Baju Talk. Ya, halo semuanya, anak muda Manggarai Barat. Selamat sore. Hari ini kita mau ngobrol tentang event spesial dari Bapak yang akan diadakan di Labuan Bajo di 16 November. Tapi saya pribadi penasaran, Pak. Bapak dulu tertarik untuk melukis itu bagaimana? Kenapa dulu tertarik melukis dan apa yang membuat Bapak itu jatuh cinta dengan seni begitu? Oke. Jadi ini ceritanya sebenarnya cukup panjang, tapi saya bisa persingkat gitu ya. Ini sebetulnya bukan bakat. Nah, jadi ini sebetulnya belajar, gitu ya. Melukis itu belajar. Belajar itu karena saya taman kanak-kanak, ibu saya kepala sekolah. Di sekolah luar biasa. Punya sanggar lukis untuk anak-anak sekolah luar biasa. Kemudian TK saya itu dekat dengan sekolahnya ibu saya. Kemudian akhirnya saya dititipkan, setiap pulang TK dititipkan di sekolah itu, kemudian dititipkan di sanggar, kemudian disitulah saya mulai belajar melukis, mulai dari mengenal warna, mengenal peralatan lukis, cat lukisnya, kemudian media-media lukis itu diperkenalkan mulai dari TK. Nah di situ ketertarikan saya. Sebetulnya sampai hari ini, mulai dari TK itu akhirnya saya suka melukis gitu ya. Berarti kira-kira ada berapa ratus atau berapa jumlah karya Bapak sampai hari ini? Ya, karena memang bukan niat tadinya, bukan niat sebagai pelukis atau bukan bakat gitu ya, belajar. Jadi banyak lukisan itu sebetulnya yang tidak dikoleksikan, gitu. Jadi sempat dipamerkan, tapi itu hari sanggar yang mengaturnya, kemudian ya koleksi beberapa. Kebetulan orang tua saya tinggal di Jakarta, beberapa di rumah di Jakarta, tapi saya melukis kalau ada waktu senggang melukis, dan di rumah saya juga ada beberapa lukisan itu yang dipajang di rumah. Nah dari banyak lukisan yang Bapak buat nih, mungkin ada satu dua lukisan yang paling berkesan, dan apakah itu ada cerita yang menarik di baliknya? Bapak punya inspirasi tertentu gitu? Betul. Jadi dari saya belajar melukis, kemudian ternyata dalam perjalanan hidup ini melukis itu mengasah imajinasi. Kemudian sampai pada tahapan memiliki intuisi. Seperti tren ke depan seperti apa. Jadi banyak lukisan saya yang masih tersisa gitu, yang masih dipajang itu sebetulnya berbicara mengenai tren ke depan ini seperti apa. Karena di samping saya suka lukisan pemandangan alam, tapi saya suka juga semacam grafis. Tapi lebih kepada tradisional grafis. Nah, sampai hari ini memang apakah Bapak punya kayak museum tersendiri atau memang hanya pajang di rumah aja lukisan sejauh ini? Ya, hanya di rumah saja. Nah, kira-kira saya boleh tahu sudah berapa tahun Bapak aktif gitu kayak melukis? Kalau aktif sebetulnya tidak, karena saya pegawai negeri gitu ya. Sebagai pegawai negeri. Jadi ada waktu kosong. Jadi sebetulnya bagi saya, karena saya kesibukan sebagai pegawai negeri, maka melukis ini menjadi hiburan, refreshing saya. Jadi kalau misalnya sudah terlalu padat, beban kerja dan lain-lain, pilihan saya ya menggambar, melukis. Nah berarti ada momen-momen tertentu kayak merasa saya harus melukis nih kayaknya, atau
memang hanya butuh waktu hiburan kayaknya? Ya, Atau ada momen-momen tertentu, Bapak? ya sebetulnya waktu saya mulai sekolah SMP, Iya, ya. SMA, itu buku tulis saya itu pasti di halaman belakang, beberapa halaman itu pasti lukisan. Selalu gambar ya? Pasti gambar, Iya, ya. termasuk karikatur. Saya suka juga karikatur. Okay. Jadi ya kadang-kadang guru menganggap itu satu hal yang tidak boleh dilakukan di buku tulis itu harus bersih. Iya, iya. Sementara sebetulnya karena terbiasa, maka guru pun saya buat karikaturnya gitu kan. Jadi sering juga ditegur. Tapi sebetulnya saya merasakan bahwa itu sebetulnya nggak boleh dilarang. Setelah setua ini saya mengatakan itu proses kreativitas dalam hal apapun itu tidak boleh dilarang. Mungkin diarahkan supaya ini ya. Oke. Nah, Bapak sekarang di Labuan Bajo. Nah, saya agak ini Pak merasa bangga kemarin Bapak memutuskan untuk membuat The Hidden Gold Labuan Bajo, the exhibition for charity. Saya sangat senang nanti bisa berkolaborasi untuk mengatur kegiatan ini. Saya sangat suka sekali karena tahun lalu saya mengatur untuk diri saya sendiri. Saat ini Bapak boleh mengajak saya juga untuk membantu di beberapa bagian. Nah, mungkin pertanyaan saya di awal nih Pak, kenapa memilih Labuan Bajo gitu? Dan momennya itu sekarang gitu. Kenapa memang, apakah ada hal atau motivasi tertentu gitu? Ya, oke, baik. Jadi begini, saya ditugaskan oleh negara melalui Bapak Presiden Jokowi dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat sementara Bupati Manggarai Barat karena Bupati definitif dan wakil sedang mengikuti perhelatan pilkada. Nah, saya masa 2 bulan untuk mengisi masa cuti. Nah, oleh karenanya saya sebetulnya sudah kerap 2 bulan sekali paling tidak saya berkunjung ke Labuan Bajo dalam konteks kerja. Saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di provinsi dan begitu saya ditugaskan 2 bulan, saya bilang tugas saya apa? Saya mencari bahwa di Labuan Bajo ini potensi utama unggulan itu adalah pariwisata. Ya, benar. Nah, oleh karenanya pariwisata itu harus didukung oleh kegiatan-kegiatan seni dan kreativitas. Itu kegiatan yang melekat dalam sektor pariwisata. Nah, oleh karenanya saya menetapkan, begitu saya ditetapkan dengan SK untuk bertugas, saya bilang saya akan melakukan kegiatan melukis selama tugas saya di waktu senggang. Kemudian kalau jadi lukisannya maka saya akan membuat pameran. Nah, pameran ini memang karena saya juga istilahnya sudah dibayar oleh negara sebagai pegawai negeri dan sebagai pejabat sementara Bupati Manggarai Barat, saya melukis yang merupakan hobi saya. Kemudian itu lukisan saya itu nanti akan saya sumbangkan untuk kegiatan-kegiatan sosial di Manggarai Barat nanti. Ya, berarti tapi sebelumnya Bapak sudah pernah membuat exhibition kah di mana gitu? Belum. Memang ini pertama kalinya. Iya, ini yang pertama nih. Iya, dan memang langsung type of exhibition itu charity Pak ya. Charity. Iya. Nah, dari exhibition nanti ini apa yang sebenarnya Bapak ingin capai selain memang untuk dari sisi amal dan juga sisi seni, selain itu apa yang Bapak mau sampaikan melalui Hidden Gold Labuan Bajo ini? Ya, sebetulnya masing-masing pelukis gitu ya. Masing-masing pelukis pasti dia punya tema lah dalam lukisannya. Nah, tema saya di Labuan Bajo ini adalah The Hidden Gold. Ini maksudnya di dalam setiap lukisan saya itu ada warna emas yang tersembunyi dalam lukisan itu. Nah, oleh karenanya ini ya, di samping itu juga ini semacam ikut serta ya dalam gerakan seni anak muda khususnya Labuan Bajo bahwa mari sama-sama kita mendukung sektor wisata ini dari kegiatan-kegiatan seni dan kreativitas. Nah, itu menjadi
menjadi kegiatan yang positif bagi anak-anak muda di Labuan Bajo. Iya. Oke. Nah, selain tadi mendorong kreativitas tuh, dari Bapak sendiri ada momen khusus kenapa ini dibuat gitu, Pak? Iya, jadi begini, adik. Saya berpikir bahwa masa 2 bulan ini nggak panjang gitu ya. Pendek, saya harus kembali nanti ke Kupang bekerja. Saya ingin meninggalkan sesuatu, jejak seni yang mungkin ini juga nanti akan menjadi event yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda khususnya di Labuan Bajo ini untuk ada pameran-pameran lainnya, bukan hanya lukisan, mungkin event pagelaran, event festival musik dan kesenian-kesenian lainnya yang karena ini jelas akan mendukung pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Benar. Nah, oke Pak, kayaknya sudah menjelaskan secara secara garis besar tentang kegiatan ini. Mungkin terakhir nih Pak sebenarnya pesan para seniman muda, mungkin kepada saya pribadi juga, dan juga kepada teman-teman dari semua pelaku seni yang ada di Labuan Bajo, entah itu musik, tari, pertunjukan, lukis, dan lain sebagainya. Apa yang Bapak mau sampaikan? Ya, jadi begini. Saya bersyukur ditempatkan 2 bulan di sini. Kemudian teman-teman muda di sini termasuk Adik G dan juga teman-teman lainnya, banyak event yang sudah dibuat selama 2 bulan ini luar biasa, gitu ya. Sebetulnya saya juga pernah muda, seperti adik-adik juga gitu ya, di muda. Sebetulnya anak muda ini sederhana saja. Berikanlah ruang pada mereka untuk mengekspresikan kreativitas dan seninya. Itu sebetulnya yang misi saya 2 bulan ini sebetulnya seperti itu. Jadi bersyukur saya diberikan tempat untuk tanggal 16 ini untuk bisa melakukan pameran charity exhibition. Ini walaupun ada target, tapi saya juga tidak terlalu menuntut target itu. Tapi ini sebetulnya hanya sebagai momentum saja untuk menggugah baik pemerintah daerah, kemudian kalangan swasta dan pelaku wisata bahwa dukungan-dukungan kegiatan yang dilakukan oleh siapapun gitu, itu untuk mendukung pariwisata. Kita ketahui bahwa di tengah juga saat ini kita turut prihatin dengan bencana erupsi Gunung Leutobi, tapi geliat wisata juga terus harus terjaga di tempat ini. Dan banyak hal juga justru banyak wisatawan yang merasa peduli dengan erupsi ini dan memberikan sumbangan dan lain-lain. Charity exhibition saya juga itu sebetulnya untuk juga mendukung rasa kepedulian saya dan tim bersama G juga untuk bisa kita memberikan hasil dari lukisan ini nanti untuk kegiatan peduli erupsi Gunung Leutobi. Oke, baik Pak. Berarti memang ini sangat momentum juga dan kita juga merasa prihatin terhadap kejadian yang terjadi di daratan Flores kita ini. Nah, mungkin yang paling terakhir nih Pak, harapan untuk kesenian di Manggarai Barat, di Labuan Bajo lah. Harapan Bapak itu seperti apa? Ya, harapan saya ini terus bisa berkembang begitu ya, aktivitas-aktivitas seni. Dan saya berpikir waktu Yacht Fest diselenggarakan itu sebetulnya sajian yang memang sudah premium. Gitu. Nah, oleh karenanya itu terus harus dikembangkan. Kemudian pemerintah juga memberikan ruang untuk anak-anak muda itu bisa berekspresi secara positif untuk mendukung wisata. Saya yakin kalau misalnya anak muda diberikan ruang, maka keamanan, ketertiban, kedamaian itu juga pasti akan terjadi dengan baik situasi ini di Labuan Bajo dan sekitar. Harapan saya ini kegiatan-kegiatan berseni itu tetap didukung dan juga berlangsung untuk kaum muda Labuan Bajo dan sekitarnya. Oke. Dan harapannya memang teman-teman muda juga selalu mengupgrade dirinya terhadap apapun
terhadap apa yang dimiliki, dan memang di samping nanti pemerintah membuka tempat, kita juga sebagai pribadi memang harus mempersiapkan sebagai anak muda. Nah, mungkin dari Bapak sendiri mungkin boleh mengajak masyarakat siapapun untuk hadir di exhibition ini. Boleh Pak, silakan mengajak. Baik. Jadi bagi kaum muda, kemudian orang tua, kemudian siapapun termasuk wisatawan, tanggal 16 ada pameran lukis yang bertema The Hidden Gold di Hotel Merora. Ya, silakan datang di sana, dan dari saya juga Adike, saya juga sudah punya tagline selama 2 bulan. Oke, apa juga boleh? Sebagai pejabat sementara Bupati Manggarai Barat, tagline saya adalah Ite Wota Nara. Oke. Nah, jadi itu maknanya, saya yakin semua tahu. Mari sama-sama kita bergotong royong, kita hidup bersama, berdampingan dengan damai. Oke. Itu tagline saya. Dan kayaknya itu Bapak kemarin sudah print jadikan kaos ya? Iya, saya sudah membuat cindera mata lah untuk beberapa event. Oke, mudah-mudahan nanti saya dapat. Siap, ya. Sebelum Bapak pulang kan, ke Kupang. Oke teman-teman, sepertinya itu saja yang boleh kita share pada kesempatan kali ini, dan saya pikir ini episode yang cukup luar biasa dan sangat spesial, karena kapan lagi kita bisa menyaksikan pameran Exhibition for Charity yang dilakukan oleh Bapak Onde sendiri di Labuan Bajo. Oleh karena itu, datang dan saksikan dan ajak semua keluarga Anda, sahabat Anda untuk datang ke Meruora tanggal 16. Sampai ketemu di Meruora. Oke.